Apa kata mereka? Ya Allah, apakah bisa engkau jadikan anak keturunanku ini rata semua, yang kaya semua, kalau ganteng semua, ya kan? Sejahtera semua, sehat semua, rata kita semuanya, nggak ada yang susah, nggak ada yang penyakit. Jadi Allah menciptakan anak cucu Adam itu mukhtalifah, berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tertimpa musibah, ada yang terkena penyakit, ada yang dia sehat, ada yang kecil, ada yang besar. Apa kata Allah? Itu agar manusia, anak keturunan Adam, bersyukur. Tapi memang hanya sedikit dari kalangan manusia yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah kita, Sayyidina Adam alaihissalam, bukan tidak sayang. Dia sangat sayang kepada keturunannya. Dia sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia sudah minta kepada Allah, ya Allah, samaratakan keturunanku. Dia minta untuk kesejahteraan seluruh keturunannya. Dia minta untuk kesehatan seluruh keturunannya. Dia minta kebaikan untuk seluruh keturunannya. Tapi ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua anak keturunan Adam bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan anak keturunan Adam, Allah sudah ambil sumpah kepada mereka. Ketika ditarik dari sulbi Adam alaihissalam seluruh anak keturunannya, kemudian dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diambil sumpah. Apalastu birabbikum. Jadi, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh anak keturunan Adam sampai hari kiamat itu sudah bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai akan hal itu. Bukan jadi alasan kita agar lalai bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Atau manusia bisa berhujah bahwasanya kami kafir, kami kufur terhadap Allah karena agama nenek moyang kami dulu dan kami datangnya belakangan. Maka Allah persaksikan, Allah taklifkan, kemudian Allah sumpah anak keturunan Adam, seluruh umat manusia sudah bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Kemudian anak keturunan Adam alaihissalam sudah Allah tetapkan, dihusap punggung kanannya, kemudian rontok anak keturunan Adam. Kata Allah, aku tetapkan anak keturunanmu ini di surga. Kemudian dihusap punggung kirinya, aku tetapkan anak keturunanmu ini di neraka. Allah sudah tetapkan mana yang di surga dan mana yang di neraka. Nah, ini ada riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Allah sudah tetapkan seperti itu, lalu untuk apa itu syariat? Untuk apa itu syariat? Kemudian apa kata jawaban Rasulullah SAW? Allah tetapkan anak keturunan Adam, Allah tetapkan dia jadi penghuni surga, dia tetapkan jadi calon penghuni neraka, kemudian Allah turunkan dia di bumi, maka orang-orang ini selalu mensifati dan melakukan perbuatan yang cenderung mengarahkan dia kepada surga. Allah tetapkan dia jadi calon penghuni neraka, maka orang ini akan cenderung selalu melakukan perbuatan penghuni neraka. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya setelah Allah tetapkan semuanya, wa'allamal adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Sayyiduna Adam alaihissalam asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada makhluk yang lain. Seluruh malaikat nggak tahu. Malaikat itu hanya diajarkan, mereka tahu apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Tapi Sayyiduna Adam dia diajarkan kullaha, seluruhnya. Nama-nama benda langit, nama makhluk langit, diajarkan bahasa, bahkan diajarkan kelakuan dari seluruh perbuatan makhluk alam semesta ini. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Maka ketika Allah perintahkan kepada wa'allamal adama asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah, diperlihatkan kepada malaikah, kemudian kata Allah, pambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar benar, maka beritahukanlah aku nama-nama yang disuruh perintahkan ditunjuk. Kemudian para malaikat ngampun kepada Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada pengetahuan sedikit pun kecuali Engkau yang ajarkan. Jadi malaikat enggak tahu semua. Nabi Adam diajarkan semua ilmu. Seluruhnya Nabi Adam langsung tahu. Allah ajarkan, sebutkan satu persatu. Seluruh malaikat disebutkan namanya. Ini, satu persatunya.
Kemudian makhluk disebutkan satu persatunya oleh Sayyidina Adam alaihissalam. Tapi malaikat ngampun, angkat tangan malaikat, nggak sanggup sujud mereka apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu kami ya Allah, kami nggak tahu apa-apa kecuali Engkau ajarkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Sayyidina Adam diajarkan. Di riwayat di situ ada mengatakan diajarkan di situ nama buah-buahan, diajarkan di situ nama alat-alat seperti periuk, diajarkan. Dan sepakat seluruh jumhur ulama bahwasanya seluruh nama alam semesta diajarkan oleh Allah terhadap Sayyidina Adam alaihi salam. Kemudian ketika Allah sudah diajarkan semuanya kepada Adam, diberitahu kepada malaikat, seluruhnya bersujud terhadap Adam alaihi salam. Ada satu makhluk yang tidak ingin sujud. Ada satu makhluk yang ingkar dan dia tidak mau sujud terhadap Sayyidina Adam alaihi salam. Siapa dia? Tidak lain adalah iblis. Aba, kata Allah. Di dalam Quran disebutkan iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini ingkar, nggak mau, dia menolak, dan dia termasuk orang-orang makhluk yang menyombongkan diri, dan dia termasuk makhluk yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pertanyakan kepada iblis. Allah pertanyakan kepada iblis, "Ya iblis, kenapa engkau menolak sujud terhadap Adam?" Nah, diperhatikan sujud terhadap Adam ini perlu kita garis bawahi. Itu bukan sujud ubudiyah. Ini bukan sujud penghambaan. Tapi sujud ini adalah sujud iltihram, sujud penghormatan terhadap suatu makhluk yang diciptakan Allah dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ada 4 kemuliaan yang sangat luar biasa Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan melalui tangannya sendiri. Allah tiupkan ruhnya. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud. Dan Allah ajarkan seluruh nama-nama alam semesta, seluruh nama. Allah ajarkan seluruh ilmu. Nah, ini kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis apa? Tidak mau dia sujud. Kenapa? Makhluk pertama yang membuat perbandingan, dan perbandingan itu buruk, adalah iblis. Ketika dia melihat Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api, iblis ngerasa bahwasanya dia itu lebih mulia, dia lebih baik. Apa jawab iblis langsung? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Perbandingan iblis ini tidak benar. Kenapa? Api tidak lebih baik daripada tanah. Tanah ini bisa menghidupkan tumbuhan. Tempat hidupnya hewan-hewan seperti cacing. Dia membawa kemakmuran, memberikan kemaslahatan. Sedangkan api berkobar, tidak tahu arah, membakar dari segala macam arah. Ini sifat api. Tidak benar juga kalau api itu lebih baik daripada tanah. Maka perbandingan iblis ini, satu, dia tidak taat terhadap perintah. Satu, dia tidak taat terhadap perintah. Yang kedua adalah iblis melakukan hujah, memberikan alasan yang alasan itu sedikit pun tidak membantu dia, bahkan memperlihatkan kesombongannya, keingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara seluruh malaikat sujud terhadap Nabi Adam alaihissalam, dimulai dari malaikat Israfil. Ini sujud pertama kali adalah malaikat Israfil. Sujud pertama, dan seluruh malaikat. Ikhtilaf ulama, katanya ada yang mengatakan itu malaikat dunia yang bersujud kepada Adam, hanya malaikat dunia. Tapi jumhur ulama sepakat bahwasanya yang bersujud kepada Sayyidina Adam adalah seluruh malaikat alam semesta bersujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Setelah iblis ingkar terhadap Allah, dia tidak mau bersujud terhadap Adam, kemudian Allah kutuk iblis. Allah sesatkan iblis, maka iblis adalah termasuk yang sesat, kemudian dia akan menjadi penghuni neraka. Iblis memohon permohonan terhadap Allah, "Ya Allah, Engkau telah menyesatkanku. Engkau telah menyesatkanku sampai hari kiamat. Maka berilah penangguhanku. Panjangkan umurku sampai hari kiamat, karena aku akan menggoda anak cucu Adam ini. Akan aku sesatkan mereka agar tidak patuh terhadapmu." Kemudian kata Allah, silahkan. Maka iblis diberikan penangguhan. Iblis diberikan umur yang panjang. Kemudian iblis dipersilahkan untuk menggoda anak cucu Adam. Silahkan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Silahkan engkau datangi mereka. Kata iblis, akan aku datangi mereka dari depan, dari kiri, dari atas, dari belakang, dari kanan. Maka iblis dengan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti menggoda anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Iblis
kemudian membangkang, diperintahkan oleh Allah, diusir dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam, Allah perintahkan untuk tinggal di dalam surga. Apa kata Allah? Waskun. Ya, waskunu. Silahkan kamu tinggal wahai Adam di surga beserta istrimu. Tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Ada riwayat pendapat berbeda pendapat di sini. Bahwasanya Siti Hawa, Sayyidah Hawa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuknya Sayyidina Adam ke dalam surga. Ini jelas karena jelas di dalam ayatnya. Kenapa perintah Allah? Silahkan tinggal engkau dan istrimu Adam di dalam surga. Nah, ini jelas sebelum mereka masuk surga, perintahnya terhadap Adam dan Hawa. Bahwasanya Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Sedangkan pendapat lain, ya, ada pendapat lain yang berpendapat bahwasanya Sayyidah Hawa ini diciptakan ketika sudah di dalam surga. Yani Nabi Adam berjalan di dalam surga, kemudian merasakan kesepian. Kemudian ketika dia tidur, bangun, di dekat kepalanya ada seorang makhluk. Kemudian dia bertanya, "Siapa engkau?" "Aku seorang wanita." Nah, "Untuk apa engkau ada di sini?" "Aku ada di sini untuk menenteramkan hatimu." Kemudian malaikat langsung menguji ilmu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, "Ya Adam, siapa nama wanita ini?" Maka Sayyidina Adam langsung menjawab, "Namanya Hawa." Kenapa namanya diberikan Hawa? Karena dia diciptakan dari satu nafas. Dia diciptakan dari satu jiwa. Makanya diberikan nama Hawa. Setelah diciptakan, kemudian Hawa hidup bersama Nabi Adam alaihissalam di surga. Waktunya ikhtilaf para ulama di sana. Ada yang mengatakan hanya sesaat. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan di hari Jumat, kemudian keluarnya juga di hari Jumat. Kemudian diciptakan di hari Jumat, masuk surga di hari Jumat, kemudian keluar dari surga juga di hari Jumat. Kemudian nanti akan dibangkitkan di hari Jumat juga. Dan hari kiamat pun akan terjadi di hari Jumat juga. Sayyidah Hawa dan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Iblis setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis nggak langsung pergi turun ke bumi. Tidak, tapi iblis mampir dulu ke surga. Kemudian dia mulai membisikkan rayuannya terhadap Sayyidina Adam dan Sayyidah Sarah. Apa rayuannya? Sesungguhnya, karena perintah Allah sebelumnya, ketika masuklah kamu Adam ke dalam surga, makanlah segala makan apa yang ada dari buahan, dari apapun, silahkan tinggal di sana dengan kesenangan. Tapi cuma satu, jangan dekati pohon ini. Nah, kalau kau mendekati pohon ini, la taqrabu hazihi syajarah, ya, tidak boleh dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu termasuk orang yang zalim. Dan sesungguhnya Allah sudah beri peringatan kepada Nabi Adam. Sesungguhnya iblis ini adalah musuh kamu. Dia akan memperdayai kamu. Maka ingat Adam, ini sebelum masuk surga dikatakan, ini musuh kamu. Dia akan memperdaya kamu. Maka ingat, dia adalah musuhmu. Jangan pernah percaya terhadap iblis. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah di surga, iblis diusir tapi tidak langsung pergi ketika itu. Kemudian dia mampir kepada Nabi Adam dan Hawa. Dia membisikkan bisikannya. Dia mulai merayu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, memberikan hasutan untuk mendekati pohon itu. Apa katanya? Kata iblis, sesungguhnya Allah melarang kamu masuk ke dalam mendekati pohon itu. Kenapa? Agar kamu tidak kekal menjadi malaikat. Agar kamu tidak menjadi malaikat dan kamu tidak menjadi makhluk yang kekal. Makanya Allah melarang kamu untuk mendekatinya. Hasutan iblis luar biasa rayuannya. Adam dan Hawa dirayu. Larangan Allah ini seolah-olah ini adalah sesuatu yang menjauhi dari kebaikan. Sesungguhnya pohon itu apa didekati dan dimakan dari buahnya, kata iblis, engkau akan menjadi malaikat, kemudian engkau akan menjadi kekal, dan engkau akan menjadi raja penguasa. Nabi Adam sebenarnya sebelumnya, ya, dia tidak sempat tergoda. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan, kami tidak mendapati Adam punya kemauan yang kuat dari godaan itu. Godaan ini apa maksudnya? Kita tanya lagi, apakah benar Sayyidah Hawa, apakah benar Hawa itu menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon khuldi, kemudian memakan buahnya?
Di dalam riwayat memang demikian. Ada yang mengatakan riwayat yang pertama kali tergoda oleh iblis adalah Sayyidah Hawa. Nah, kenapa? Di dalam hadis Imam Bukhari ketika itu, hadis itu, riwayat itu mengungkapkan bahwasanya kalau tidak karena Bani Israel, maka makanan di muka bumi ini nggak ada yang basi. Kenapa? Kejadiannya ketika Allah turunkan al-manna was-salwa, makanan dari langit, diperintahkan kepada Bani Israel untuk tidak menyimpannya lama-lama. Bani Israel ngeyel, disimpan lama-lama sehingga basilah. Nah, sejak basinya itulah maka seluruh ngikut. Setelah kejadian itu, makanan di muka bumi ini menjadi basi. Selanjutnya, apa katanya? Kalau tidak karena keingkaran Hawa terhadap suaminya Adam, maka tidak mungkin di dunia ini selanjutnya wanita mengingkari suaminya. Karena dimulai dari ibunya, bahwa Sayyidah Hawa adalah ibu dari seluruh perempuan. Nah, dia yang pertama kali tergoda oleh iblis, kemudian dia merayu Nabi Adam alaihissalam, mengajak Nabi Adam alaihissalam. Itulah kelemahan laki-laki, bahwasanya wanita memang menenteramkan bagi dirinya, tetapi wanita juga bisa menjadi kelemahan bagi laki-laki. Ini juga terjadi di zaman paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab sempat ingin bertobat dan sempat dia ingin meminta maaf kepada Rasulullah, tapi dilarang oleh istrinya dan dihasut oleh istrinya sehingga gagallah Abu Lahab untuk bertobat dan meminta maaf kepada Rasulullah. Boleh jadi juga orang-orang kita sekarang yang memimpin kekuasaan, mempunyai jabatan, mempunyai tampuk kekuasaan, mempunyai harta, mereka menyimpang dari amanah yang ditegakkan, amanah yang diberikan. Kemudian kewajiban yang dijalankan, mereka menyimpang, mengkhianati itu semua. Mungkin juga bukan kemauan dari laki-laki itu, mungkin juga ada pengaruh dari istrinya. Kalau bahasa kita sekarang adalah bahasa ranjang. Ini juga berbahaya. Ini yang terjadi ketika itu. Sayyidah Hawa pertama kali, ada riwayat mengatakan pertama kali tergoda sehingga menggoda Adam sehingga mereka makanlah buah. Buah ini dikatakan buah khuldi. Kenapa buah khuldi? Iblis mengatakan bahwasanya kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan kekal. Nah, kekal ini masalah khalada yakhludu menjadi khuldi, maka buah abadi, buah kekal. Maka kita sekarang sering menyebutnya adalah buah khuldi, buah abadi, buah kekekalan. Nah, tapi dalam riwayat buah khuldi ini, buah yang dimakan nama Sayyidina Adam dan Siti Hawa ini, apakah itu buah apa? Ada riwayat mengatakan, ada yang mengatakan buah itu adalah buah gandum. Ada riwayat lain mengatakan buah itu adalah buah anggur. Ada riwayat lain mengatakan buah itu adalah buah kurma. Dan ada juga periwayat yang mengatakan bahwasanya tidak layak disamakan dengan buah dunia, karena di surga tidak ada yang menjadi kotoran. Kalau disamakan dengan buah dunia, maka dia akan menjadi kotoran. Nah, maka buah itu yang ditafsirkan, makanlah kedua bapak dan ibu kita ini buah itu. Mereka asa. Nah, mereka asa ini berarti bermaksiat, nggak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka makan buah khuldi ini, nampaklah aurat mereka. Sebagian riwayat mengatakan pakainya langsung tanggal. Nah, langsung urian. Nah, ketika itu tanggal semuanya, nampak aurat mereka seluruhnya. Telanjang ketika itu. Ya. Pakaiannya nampak seluruhnya. Ada yang mengatakan bukan pakaian. Karena Nabi Adam dulu diciptakan bukan pakaian, tapi seluruh auratnya itu ditutupkan oleh cahaya. Ketika mereka makan buah ini hilang cahayanya. Sehingga ketika nampak aurat mereka, mereka pun malu. Kemudian mulai menutupi dengan daun-daun surga. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya daun ini daun tin. Nah, menutupi dengan daun surga. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam ketika nampak auratnya, kemudian dia lari di bawah pohon-pohon surga, kemudian dia menutup auratnya, rambutnya ketika itu tersangkut ranting, kemudian copot. Nah, Nabi Adam ini tinggi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 hasta. Satu hasta. Nah, kita ini paling banter berapa? 4-5 hasta. Dan begitulah kita akan dibangkitkan nanti, 60 hasta. Nabi Adam 60 hasta, nanti kita dibangkitkan ini 60 hasta. Nah, kenapa? Kondisi manusia sekarang berubah sesuai dengan kondisi bumi dan banyaknya. Maka kita sekarang cuma berapa meter? Kalau 60 hasta itu diukur, wah, tinggi sekali dan sangat besar sekali. Nabi Adam bersembunyi ketika itu. Kemudian Allah tegur Nabi Adam.
Apa katanya? Wahai Adam, apakah engkau akan bersembunyi dariku? Katanya, tidak ya Allah, tapi aku malu terhadapmu. Aku malu terhadapmu, wahai Allah. Kemudian Allah katakan kepada Nabi Adam, kenapa engkau memakan buah? Sedangkan aku sudah melarangmu. Dan aku sudah katakan bahwasannya iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, iblis ini saking pengen meyakinkannya, bagaimana tidak tergoda, dia sempat bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah sebagai penasehatmu. Jadi dia seolah-olah benar-benar sebagai sahabat Adam. Sesungguhnya aku menasehatimu. Aku ini penasehatmu yang benar. Tergelincirlah ayahanda kita. Tergelincirlah ibunda kita. Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa ketika itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah khuldi ketika itu. Maka Allah perintahkan kepada mereka untuk keluar dari surga agar turun ke surga. Padahal jaminan di surga bagi mereka sangat baik. Tinggal kamu Adam di surga, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasa kelaparan dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan merasa kehausan dan tidak akan terkena matahari. Sesungguhnya di surga ini luar biasa. Kehormatannya sangat terjaga. Dia tidak akan merasakan kehinaan dengan batinnya dengan merasa lapar, ya. Kemudian zahirnya dengan telanjang, tidak berpakaian. Kemudian dia tidak akan merasa kesusahan dengan hausnya secara batin. Kemudian panasnya terkena matahari. Di surga nggak kena matahari. Tapi itulah ya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disempatkan kepada Nabi Adam, sehingga dia maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kemudian anak cucu keturunannya mulai ada yang menyalahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Adam ini keluar. Kita keluar dari surga ini. Tidak bisa, karena ini sudah diwakili oleh Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sempat protes terhadap Nabi Adam alaihissalam. Dia sempat protes, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Wahai Tuhan, apakah engkau Adam? Nabi Adam menjawab, iya, aku Adam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bukankah engkau yang dicipta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya? Kemudian Allah tiupkan ruhnya terhadapmu. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Kemudian engkau diajarkan seluruh ilmu, nama-nama seluruhnya. Kata Adam, benar katanya. Kenapa engkau, apa alasanmu wahai Adam mengeluarkan engkau dan kami semuanya dari surga? Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab. Beliau menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Jawabannya seperti ini. Wahai, apakah Anda Musa? Benar, saya Musa. Bukankah engkau yang Allah bicara langsung tanpa perantara terhadapmu di belakang hijab? Benar. Bukankah engkau yang diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalimullah? Benar. Kemudian, kenapa engkau menyalahkan aku terhadap takdir yang Allah sudah tuliskan 40 tahun sebelum aku diciptakan? Jadi, sebelum Nabi Adam diciptakan, takdir sudah ada. Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan, ya Musa, bukankah di dalam Taurat itu ada bahwasanya Adam akan membangkang. Adam akan membangkang perintah Allah. Adam akan tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Taurat ada. Berapa tahun? Antara Taurat dengan penciptaanku. Maka penciptaan Taurat lebih lama 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengunggulkan pendapatnya Adam. Allah mengunggulkan pendapatnya Adam, Allah mengunggulkan pendapatnya Adam. Bahwasanya tidak bisa. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.